Para pemirsa Ifadina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, self-talk keempat atau ucapan terhadap diri kita yang keempat yang harus kita katakan adalah aku berharap pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menjalani proses, ketika kita diuji oleh Allah, kita mengatakan pada diri kita, katakan wahai diriku, ini ujian yang hanya nimpa diriku, bukan nimpa agamaku. Aku percaya bahwa Allah tidak menutupi keridhaannya terhadap diriku. Buktinya aku masih bisa berdoa, berzikir kepada Allah. Kemudian kita katakan pada diri kita bahwa ujian ini pasti akan bisa kita lewati. Maka yang terakhir yang kita katakan, aku berharap pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala apa itu? Pahala orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Maka ketika kita diuji oleh Allah, kita langsung berpikir bahwa kita ini akan mendapat pahala besar dari Allah. Kita tetap akan semangat menjalani hidup ini. Kita akan percaya bahwa setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan kata Allah ada kemudahan. Di balik ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada prestasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita mampu menjadi orang yang sabar, maka kesempatan kita pun menjadi orang yang bertakwa semakin luar biasa. Bukankah Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Beruntunglah kita. Ketika kita diuji oleh Allah, kita langsung ingat bahwa ini adalah estafet, ini adalah perjalanan. Allah membentuk diri kita untuk menjadi hamba yang dicintainya. Maka ketika diuji oleh Allah, maka ucapkan pada diri kita yang pertama kali adalah katakan bahwa ujian ini hanya menimpa diriku, bukan nimpa agamaku. Yang kedua kita katakan ujian ini takkan pernah menutupi keridhaan Allah. Buktinya kita masih ingat kepada Allah. Dan katakan pada diri bahwa ujian ini tidak akan pernah melebihi dari apa yang kita sanggupi. Dan yang keempat katakan pada diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan pahala besar buat kita. Ketika kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita sadari kita telah masuk pada kategori orang yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, man la adaba la ilma lahu, wa man la sabara lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Siapa yang tidak memiliki adab baik terhadap Allah maupun sesama makhluk, itu pertanda bahwa dia tidak berilmu. Wa man la sabara lahu la dina lahu. Siapa yang tidak sabar, itu pertanda bahwa agamanya tidak bagus. Wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Siapa yang tidak mempunyai sifat wara, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang haram dan subhat, maka dia adalah orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki sifat, ketika kita memiliki akhlak, ketika kita mengucapkan ucapan kita dengan ucapan yang baik, sekalipun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pertanda bahwa kita adalah orang yang berilmu, pertanda bahwa kita adalah orang yang sabar, dan pertanda bahwa kita adalah orang yang wara. Tinggal kita sekarang saat ini, ketika Allah sudah memberikan ilmu kepada kita terhadap diri kita, memberikan ilmu terhadap diri kita bagaimana menghadapi ujian, maka saatnya lah buat kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Sebab malaikat Jibril pernah berpesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbib man syi'ta fa innaka mufariku, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Wahai Muhammad, hiduplah kau sesuka hatimu, niscaya kau akan mati. Cintailah orang sesuka hatimu, niscaya kau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesuka hatimu, niscaya Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu perbuat. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minas sabirin
waj'alna minasy-syakirin waj'alna min ibadikal muttaqin ya arhamar rahimin irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Ifarina TV yang dimuliakan oleh Allah, semoga dengan mempelajari 4 seltop dalam menghadapi ujian yang diajarkan oleh Umar bin Khattab membuat diri kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja tausiah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat buat diri kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.